Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para penonton Instagram HMI Tanah Laut dimanapun Anda berada. Masih dalam kesempatan di acara obrolan santai Ramadan edisi Sabtu 26 Ramadan 1442 Hijriah. Baik, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan waktunya karena memang ada sedikit tadi kendala. Dan di kesempatan pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang zakat dan perhitungannya. Baik, di samping saya sudah ada narasumber yaitu Ustadz Haji Awang Patudin. Beliau Ketua Nadatul Ulama Kabupaten Tanah Laut masa khidmat tahun 2009 sampai dengan 2013 dan juga merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nur Iyaudin di Sungai Riam, Desa Sungai Riam, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Baik, langsung saja untuk mengenal beliau, untuk menyapa lebih dekat, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana kabar sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan kita selalu diberikan kelancaran di bulan puasa ini. Baik, langsung saja Ustaz. Tadi tema kita sore hari ini berkenaan dengan zakat dan kadar perhitungannya. Mungkin bisa dijelaskan berkenaan dengan zakat itu sendiri. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada saat ini kita akan membicarakan masalah zakat dan perhitungannya ya. Jadi zakat itu ada terbagi dua. Jadi ada zakat namanya zakat fitrah, zakat nafs itu zakat jiwa. Yang kedua ada namanya zakat mal. Ya, zakat mal ini zakat harta. Seperti harta, seperti zakat perniagaan, perindustrian, perusahaan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Termasuk zakat profesi juga, Mas. Tapi kita batasi saja karena waktunya agak sempit ini ya. Karena kita mumpung masih berada di bulan Ramadan dan kita sebentar lagi masuk Syawal. Dan kewajiban umat Islam, laki-laki dan perempuan, itu dimana pada bulan Ramadan ini dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita batasi saja ya. Kita batasi fitrah. Siap. Ya. Jadi begini, kalau berbicara masalah zakat fitrah, ini zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh umat Islam, laki-laki dan perempuan, kemudian anak, bahkan anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir, kemudian kelahiran itu dia lahir pada bulan Ramadan. Bukan berarti sudah masuk Syawal, satu Syawal bukan. Nah, jadi begini. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan, ini kita bicara masalah apa zakatnya, zakat fitrahnya. Jadi kalau dihitung dengan kilogram itu sebanyak 2,5 kilogram, 2,5 kilo, ya kan? 2,5 kilo. Kemudian kalau kita literkan, ini beratnya sebanyak 3,5 liter. 3,5 Nah, liter. cuma sepakat ahli fikih supaya kita jangan hilaf, karena berat beras itu beda-beda. Beras beda-beda. Apalagi yang wajib dizakatkan adalah makanan pokok setempat. Kalau kita ukur beras berat dengan gandum kan beda. Beras gandum dengan jagung kan beda. Misalkan beras dengan tamar, kurma kering beda. Jadi diambil kesepakatan yang menjadi alat ukur, yang menjadi sukatannya bukan kilogramnya, tapi liternya. Nah itu kan. Kan beras itu bentuknya kan memang beras sesuai dengan kualitasnya. Lihat bentuknya beras, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang besar kan kita. Jadi kita pakai liter. Nanti kalau 2 kilogram, 2,5 kilogram kita ratakan, sementara kualitas berasnya beda-beda, beratnya beda kan jadi masalah, gitu kan. Jadi supaya lepas dari hilaf saja. Jadi kita sepakat sebagaimana ulama menyebutkan
Alat ukur yang digunakan untuk zakat fitrah adalah sukatan berupa liter atau gantang. Ah, itu Kalau satu. orang kita gantang. Ah, gantang. Kemudian karena zakat fitrah mengikuti makanan pokok setempat, otomatis kita apalagi warga tanah laut kan, tanah laut mulai hari ini yang kita keluarkan adalah zakat fitrah berupa beras. Nah, beras. Sekarang beras ini tadi saya mampir dulu ke kantor saya, ya kan? Saya dapat ini apa dari Basnas Tanah Laut. Nah, dari Basnas Tanah Laut ketetapan harga beras zakat fitrah Kabupaten Tanah Laut tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Nah, ini jadi gini, saya apa namanya sebutkan saja dulu. Beras siam unus, mayang dan sejenisnya kalau diuangkan berupa Rp48.000. Kemudian beras unus mutiara, rojo lelet, premium dan sejenisnya Rp44.000 jika diuangkan. Ya. Kemudian beras siam rukut dan sejenisnya Rp40.000 jika diuangkan. Kemudian beras siam adil dan sejenisnya Rp37.000 jika diuangkan. Beras ER atau cihirang atau dolok dan sejenisnya Rp31.000. Nah, jika ada kewajiban ada pidyah, nah ini pidyah bagi orang yang puasa uzur, ya uzur, misalkan tua, misalkan kan ada sakit kan itu, pidyah dia 10.000 per hari itu. Jadi kalau diuangkan 10.000 per hari. Nah, sekarang walaupun zakat fitrah ini boleh diuangkan, cuma ada masing-masing itu beda pendapat, masing-masing ulama beda pendapat. Jadi ada orang begitu zakat fitrah dengan uang saja boleh apa tidak? Nah, ya, ini Hanafiyah boleh. Nah, sementara ulama yang lain, mazhab yang lain, kalau tidak salah Hanafiyah itu yang membolehkan, boleh dengan uang, dengan duit, silakan. Tapi sementara yang lain itu dengan beras, bukan dengan uang. Nah, sekarang apa yang terjadi praktek di masyarakat? Ini praktek di masyarakat. Yang sering kita temui. Jadi datang orang. Orang ini sebut saja dia muzaki ya, istilah orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Orang yang menerima zakat mustahik. Nah, datanglah seorang muzaki ini ke badan amil, kan? Ini mewakili yang mengelola zakat. Apakah amil masjid, apakah amil langgar atau musola, kan itu. Datang ke situ, lalu dia mengeluarkan zakat. Ternyata dia tidak bawa, tidak punya beras, cuma duitnya aja. Nah, ada duitnya aja, ada uangnya. Nah, lah. Lantas di situ kan ada terjadi transaksi jual beli. Jadi amil menjual beras yang sudah ada, ya kan, yang sudah ada dia terima, yang diterima. Padahal ini mustahiknya sudah ada nih, tapi belum dibagi. Belum dibagi. Termasuk salah satunya amil juga nerima di situ zakat, tapi berasnya banyak. Itu kan 8 asnaf nanti yang nerima. Jadi beras ini belum bagi, lantas amil ini mengeluarkan beras itu untuk diperjualbelikan. Si muzaki ini menukar. Setelah terjadi transaksi jual beli, otomatis muzaki kan dapat beras. Lalu beras itulah dia fitrahkan lagi. Sebenarnya ini secara lahiriah itu kan boleh, kelihatannya boleh kan, boleh. Tapi transaksi itu sebagian tidak membolehkan karena si amil ini menjual barang yang bukan haknya. Karena sudah dipitrahkan oleh orang lain. Itu. Nah, jikalau sekiranya si muzaki ini secara perorangan bukan lewat amil tapi langsung kepada mustahik. Contoh, dia datang ke tempat seorang yang fakir misalnya, seorang yang miskin misalnya. Datang ke tempat orang itu, lantas dia beli beras di situ jika orang itu punya. Beras. Lalu dikembalikan lagi, itu boleh karena itu hak si mustahik tadi. Itu permasalahannya. Ya kan? Jadi kebanyakan kesepakatan ulama, ya kan, kecuali Hanafiyah tadi, kita dianjurkan yang namanya zakat fitrah itu beras atau makan pokok setempat, bukan uang. Bukan uang. Iya, diutamakan beras. Tuh. Jadi persoalan lagi ada yang praktek di masyarakat yang perlu kita luruskan juga. Sudah terjadi jual beli yang bukan haknya, ditambah lagi jual belinya ini di masjid
dilanggar di musola, masjid seumpama musola langgar juga tempat sujud kan, Tempat masjid sujud. juga artinya Tempat ibadah kita. tempat ibadah. Lalu diperjualbelikan di situ, di samping tadi bukan haknya. Lantas apakah jual beli itu sah atau tidak? Andai kata yang dijual belikan ini memang barang hak milik sendiri, contoh Amil menyediakan tempat khusus bagi orang-orang muzaki yang tidak membawa beras, silahkan beli situ, nanti baru baru di Jakarta. Ya, difitrahkan. itu persoalannya. Kalau itu dilaksanakan di dalam masjid atau di emperan masjid, sebagian tidak membolehkan karena menjaga kesakralan tempat ibadah kita. Nah, kan gitu. Jadi dianggap ini bukan pasar kaget lah istilahnya. Ibarat orang pelihara bukan pasar tungging lah gitu. Nah, jadi tidak membolehkan walaupun transaksinya sah, jual belinya sah. Ya kan Amil ini kan mendatangkan seorang pedagang. Kategori berasnya macam-macam nih. Macam-macam jenisnya. Ini. Nah, lalu pilih saja oleh mujaki, yang calon mujaki yang mau berzakat, pilih di situ. Tapi setelah transaksi jual beli itu sah, yang jadi persoalan adalah jual belinya di sekitar masjid, apalagi di dalam masjid. Nah, itu jadi persoalan. Tentu itu tidak dianjurkan dan tidak boleh ya, Ustaz. Iya. Ya kalau bisa jagalah. Cuma nih berkembang sekarang. Masjid itu kan ada istilahnya untuk produktif nilai produktif yang ada di masjid itu kan istilahnya. Masjid itu kan punya usaha sendiri, punya usaha sendiri, tidak bergantung kepada siapa istilahnya. Walaupun masjid ini berhak dia dapat infak, dapat sedekah, dapat apalah istilahnya pemberian itu wakaf ya. Cuma persoalannya masjid ini kalau untuk kemakmuran masjid, alangkah bagusnya juga masjid ini punya usaha sendiri. Nah, masjid sekarang tidak menutup kemungkinan itu. Di atasnya masjid, di bawahnya mall, misalkan kan gitu kan? Bisa jadi. Iya kan? Ini satu bangunan. Nah, kita kiaskan nanti. Kemudian di sininya masjid, di sampingnya ada koperasinya kan gitu. Padahal satu areal masjid. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, ada batasan begini. Yang sakral kita jaga tidak di dalam masjid, di emperan silahkan. Di emperan selama tidak mengganggu aktivitas orang beribadah. Itu saja. Ya, jadi bukan berarti masjid tidak boleh ada berjual beli, dilarang untuk. Iya, seperti kan sekarang kita lihat saja. Ini masjid, ini ada pagar pembatas, halamannya luas, di situ ada orang jual pentol, jual apa kan, untuk usaha kan. Halaman tuh. Iya. Jadi cuma kita batasi yang jangan sampai terjadi, kalau bisa jangan sampai terjadi di dalam masjidnya, di dalam langgarnya, di dalam musolanya, itu saja. Andai kata di luar juga, jagalah juga kebersihannya, jaga ketentramannya. Ya kan itu. Jangan sampai nanti tempat ibadah walaupun di luar, di luar aja kami berdagang, enggak apa-apa. Kata biasa orang Banjar gitu kan. Bahasa Banjarnya, "Kada apa-apa kami berdagang di luar juga, kada mahor di dalam juga." Tapi sampahnya tidak terjaga kan ganggu kebersihan. Kemudian orang lalu lalang di situ juga terganggu ibadahnya, kurang nyaman jadinya. Ya, itu juga tidak benar. Nah, sekarang udah tahu ada yang muzakinya, ada yang menerima zakatnya mustahik. Mustahik ini ada 8 asnaf, nanti kita bicarakan. Kemudian yang wajib dijakatkan adalah makan pokok setepat berupa beras. Kemudian tadi uang silahkan, dalam bentuk uang silahkan. Kemudian alangkah bagusnya Syafi'i dengan beras, Maliki dengan beras, silahkan. Kemudian yang perlu kita ingat juga di dalam kesempatan ini, berasnya juga, persoalan beras ya. Beras itu standarnya, makanan pokok beras itu adalah yang difitrahkan sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Apa yang kita makan itu, ya. Ustaz ya. Misalkan siam unus, misalkan. Lalu begitu saya mengeluarkan zakat fitrah, apakah secara langsung kepada mustahik, apa melalui badan amil zakat, maka beras itu dianjurkan sesuai dengan apa yang kita makan. Maksudnya begitu kan? Siam unus, rojo lele. Jangan nanti siam unus
makannya rojo lele, misalnya nih A siam unus, B rojo lele, keluarnya dolok. Ini jadi masalah. Itu jadi masalah. Iya kan, jadi masalah. Ya, benar. Nah, itu tidak benar. Tidak benar. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat yang namanya mengeluarkan zakat tuh silahkan asal beras aja. Tapi alangkah bagusnya lebih baik daripada yang kita makan itu mantap. Lebih mantap. Lebih mantap. Paling tidak standar dengan apa yang kita makan. Tapi kalau di bawah daripada kita, nah ini bahasa Banjar tuh membunguli. Siapa yang dibunguli? Diri sendiri. Diri sendiri. Ini ibadah loh. Ibadah. Ini ibadah masalahnya. Udah kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri. Terserah mau ya diterima. Tapi mengurangi kualitas apa yang kita berikan berarti kualitas amal ibadah kita juga berkurang. Kan begitu. Sesuai dengan apa Ya, yang kita berikan. lalu sudah berasnya seperti itu. Kemudian adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu ya, yang Nah, gini Ustadz, Ya. sebelum kita memasuki ke yang berhak, Ya, ini ya. ada nih biasa yang sering terus. orang kebingungan nih, seperti misalkan ada masyarakat atau ada seorang pegawai yang memang dia itu bekerja khususnya di Kabupaten Tanah Laut, padahal dia bukan ber-KTP atau beralamatkan di Kabupaten Tanah Laut. Ya. Itu seperti apa Ustadz? Apakah lebih baik dia menzakat fitrahkan ke tempat kerja itu di lingkungan kerja atau pulang kampung di kampung dia berasal? Itu seperti apa Ustadz? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi ini nanti ada kaitan dengan waktu ya. Dengan waktu. Nah, sekarang kapan kita mengeluarkan zakat fitrah dan di mana kiranya zakat fitrah itu dikeluarkan? Nah, pertama kita bicara waktu dulu. Waktu dikeluarkannya zakat fitrah itu adalah boleh sejak malam pertama Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Artinya akhir bulan Ramadan, ya kan? Siap. Batasannya adalah malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal. Jadi boleh antara itu. Kemudian wajib sesudah malam masuk malam 1 Syawal sampai nanti sebelum orang khutbah hari raya. Hari raya. Itu wajib. Kemudian makruh jika orang muzaki ini dia berzakat fitrah setelah waktunya itu setelah orang sholat hari raya hari raya Idul Fitri. Hukumnya makruh. Iya, makruh. Sampai masuk maghrib. Haram jika sesudah maghrib. Ini kan sudah kacau nih. Makanya diharamkan. Jadi begini. Jadi ada waktu yang boleh, ada yang waktu yang wajib itu saja. Setelah waktu itu yang makruh dan yang haram itu selebihnya adalah kecuali disebut dengan istilah dengan istilah sedekah namanya. Ya, bukan zakat lagi. Karena ada batasan waktu. Sekarang kapan kita mengeluarkan itu? Sedangkan kita KTP-nya di pelai kemudian domisili kita pelai KTP kita pelai sementara kita mudik istilahnya mudik ya. Mudik kita misalkan ke hulu sungai, kemana. Lantas kita meninggalkan tempat. Nah, kapan kita berzakat fitrah? Jadi zakat fitrah ini batasannya adalah di mana dia mendapatkan Idul Fitri, bukan penghasilan, Idul Fitri. Nah, jika dia berada di suatu tempat di situ Idul Fitri itu dilaksanakan, di situ dia berzakat. Nah, jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Seperti mana anjuran kalau seperti zakat mal, di mana kerja, di mana hasil, di situ berzakat. Tidak. Jadi bedanya zakat fitrah ini di mana dia menemui 1 Syawal, malam 1 Syawal di situ dia berzakat fitrah. Mau di pelai orang pelai ke Banjarmasin pulang, mau ke orang pelai ketika pulang ke Berabai silakan. Karena dia di situ. Atau begini, ketika dia mau pulang sementara lagi bulan Ramadan, nah silakan selama bulan Ramadan, sejak awal bulan Ramadan lalu pulang, misalnya 1 minggu dalam Ramadan pulang. Lalu dia keluarkan dulu zakatnya di sini di pelai, baru dia pulang enggak masalah. Ya cuma batasan 2 tahun di mana orang itu menemui Idul Fitri, malam Idul Fitri, maka disitulah dia berzakat. Ya. Nah. Lalu orang-orang yang berhak menerima ini juga tidak sembarangan. Islam sudah mengatur dan ini didasarkan pada surah At-Taubah ayat 80 ya. Ayat 60 di dalam Al-Qur'an itu ada aturan baku, sudah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Andai kata tidak memenuhi silakan. Dari 8 asnaf ini tidak memenuhi silakan, cuma tetap koridornya
dari susunan 8 asnaf itu harus ada terwakili. Andai kata salah satu tidak terwakili, tetap pakai yang sisanya itu. Sisa. Tidak boleh digantikan Tidak dengan boleh. yang lain. Tidak boleh Nah. keluar daripada jalur. Iya. Makan gitu. Lebih tidak, dikurangi tidak. Tidak. Andai kata memang keadaannya memang secara kondisional dia berkurang, nggak ada masalah. Contoh lah kayak salah satunya kan misalkan hamba sahaya budak. Sekarang tidak ada perbudakan lagi Tidak. kan, tidak ada perbudakan lagi. Maka dari budak ini kan secara otomatis, secara kondisional 8 asnaf itu sudah berkurang satu. Berkurang Nah, satu. itu salah satunya. Salah satunya. Jadi di situ ada fakir, ada miskin, ada amilnya. Amil juga termasuk ya, termasuk 8 asnaf walaupun dia itu mengelola zakat, menerimanya, mendistribusikannya Dia misalkan ya. berhak untuk mendapatkan juga. Tapi ya? dapat berhak mendapatkan, cuma sekedar aja. Sekedar aja. Jangan sampai Jangan nanti menuhin. jadi istilah orang mau jadi amil ada apa-apanya, Ada apa-apanya. kan jadi masalah. Niatnya, gitu. Iya niatnya. Jadi jangan sampai mengambil keuntungan Mengambil gitu. keuntungan. Seorang amil lalu dapat berasnya, dapat duitnya, Iya. wah sejahtera lah gitu. Jangan diniatkan Jangan, seperti jangan. itu. Cuma amil itu walaupun dia mengelola zakat mendapatkan bagian daripada zakat itu sekedar cukup. Cukup. Jangan sampai jadikan mata pencarian lah. Oh, Jadikan wah tahun mencuri ini, kesempatan. oh iya tahun ini sejahtera. Sejahtera. Nah, tahun kena, tahun depan misalkan, aku lagi jadi badan amilnya, enggak boleh Enggak seperti boleh. itu. Apalagi lingkungan ya elit ya. Lingkungan. Kadang-kadang di luar dari batas zakat fitrah, kadang-kadang orang mengeluarkan. Orang mengeluarkan. Benar, ya? Iya. Malam ini dia datang ke tempat amil lalu mengeluarkan sejumlah 3,5 liter kan. Baik. Tapi ada yang dibawa ini untuk sempian. Nah, gitu. ya. Ya kan? Itu jangan sampai itu Jangan sampai. jangan karena itu. Jangan. Kemudian mu'alaf juga berhak dapat Zakat mendapatkan zakat fitrah. Tadi hamba tidak ada. Kemudian garimin orang-orang yang berhutang. Nanti saya terangkan satu persatu. Kemudian sabilillah, kemudian ada ibnu sabil. Nah, fakir itu dalam batasan Badan Amil Zakat Nasional adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Itu Disebut fakir. fakir. Ya. Kemudian miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari. Itu batasan basna. Tapi dalam masalah zakat fitrah, kita kembali zakat fitrah dulu ya. Ini zakat mal jelas tidak masuk nih. Jelas ya. Kemudian dalam batasan zakat fitrah, orang yang boleh mengeluarkan, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, laki-laki dan perempuan, tua, muda dan anak-anak, dewasa dan anak-anak adalah dikeluarkan zakat fitrah itu bagi orang yang mampu. Kemampuan ini diukur, ada yang membatasi ulama kita. Ulama Mesir membatasi. Setidak-tidaknya pada malam dia mengeluarkan itu dan siang dia mengeluarkan itu, dia masih tertopang ekonomi keluarganya. Tuh. Ada juga kalau zakat fitrah ini kita dasarkan kepada nisab emas, kemampuannya dengan nisab emas, ya kan? Ya. 85. Jadi kalau di dalam fikih Sulaiman Rasyid itu malah 93. 9. Iya, 93,5. Makin naik lagi. Makin naik, ya. ya. Nah, tapi kesempatan orang berzakat kalau makin naik standarnya makin sedikit yang berzakat. Nah, tapi ini saya ambil dari Badan Amil Zakat ya. Nah, andai kata dia punya segitu banyaknya, terlepas daripada apa yang dimiliki. Misal, sepeda motor punya. Ya kan? Sepeda motor punya. Sepeda punya. Tapi yang dua-duanya nih untuk kegiatan aktivitas untuk bekerja, untuk cari nafkah kan, untuk mengaji misalnya, untuk ke majelis taklim segala macam. Punya rumah punya. Kemudian punya perabotan rumah tangga, tapi tidak berhak dia menjual itu manakala kebutuhannya tidak tertopang lalu mengeluarkan zakat fitrah. Tidak dibenarkan. Jadi kewajiban ini benar-benar di luar apa yang dia miliki pada saat itu. Setidak-tidaknya dia mampu bertahan pada malam dan siangnya. Kebutuhan pokok makannya itu terpenuhi. Nah itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan 85 kadar banyak yang tidak berzakat. Nah ini persoalannya. Jadi sepakat ulama yang namanya orang mampu itu adalah
dia punya makanan pokok untuk bertahan hidup pada malam dan siang hari. Siang hari. Nah itu. Nah, jadi kalau memang benar dia benar fakir dan miskin, memang tidak punya apa-apa. Jadi ini persoalannya. Rumah menyewa misalkan sudah apa. Lalu kita ada juga orang yang punya ngontrak rumah tapi dia mampu, ada yang nyewa rumah mampu, tapi ada juga yang tidak punya rumah apa-apa. Ini kan jadi masalah. Amil adalah orang yang mengumpulkan atau mendistribusikan hasil zakat. Kemudian mualaf, orang yang baru masuk Islam, dan orang ini juga sangat membutuhkan bantuan. Kemudian untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketauhidannya. Termasuk mualaf ini juga, apakah dia masih dalam bimbingan kita, silahkan. Maksudnya setahun 2 tahun mualaf kan. Yang nama mualaf itu kan orang yang dibujuk hatinya, orang yang baru masuk Islam, kita kasih sayangi kan. Itu supaya dia betul-betul himah di dalam Islam ini, istiqomah dia menjalankan agama Islam itu. Iya, walaupun sudah 10 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau kita khawatir dia ini kembali, itulah yang kita ayomi. Bisa dengan mengeluarkan zakat ini ya kepada orang seperti ini. Kemudian hamba saya budak sekarang tidak ada. Gorimin. Nah, gorimin ini banyak nih orang yang berhutang. Ini orang yang berhutang, garin banyak. Apalagi di mana-mana dibuka apa ya? Dibuka apa namanya? Kredit ya, apalagi kredit online. Kredit online. Ya, kredit online. Ini pasti banyak yang berhutang, banyak yang garim. Saya yakin banyak yang garim. Jadi orang yang berhutang itu boleh menerima zakat. Iya, cuma persoalannya utangnya bagaimana dan standarnya. Nah, jadi orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, kemuliaan dirinya, silahkan. Daripada aku mencuri, misalkan, daripada aku merampok, aku berhutang. Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, lantas ada yang tahu, Badan Mil Zakat tahu, diberi. Iya, kita khawatir kan. Kalau orang-orang yang seperti ini kadang-kadang kepepet nih lah, macam-macam lah biasa. Ya mudah-mudahan menghindari hal-hal seperti iya seperti itu. Mudah-mudahan kita ya bagaimanapun kita berkekurangan keadaan kita, tetap iman kita jaga kan. Kita harus bisa lah memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang jelek gitu. Nah, orang seperti ini. Tapi juga yang disebut dengan berhutang ini bukan berarti orang itu ketika kreditnya banyak, nih kredit si A, kredit nih B, kredit ini A, kredit rumah, si B kredit kendaraan misalkan, kredit sepeda motor, si C kredit mobil. Tapi secara finansial hidupnya menopang sehari semalamannya terpenuhi, bukan berarti dapat, tidak boleh. Dia yang mengeluarkan. Masa dia yang mengeluarkan, itu persoalannya. Nah itu, kemudian pas fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan, misalkan dalam bentuk kegiatan dakwah, bukan perang-perang aja, nah, bukan dakwah dan sebagainya. Jadi orang memperjuangkan agama Islam kemana-mana dia tablik, di mana-mana dia berdakwah di Masjid Salim itu sebenarnya masuk sabilillah. Ya kan, orang semacam itu boleh. Kalau misalkan seperti anak ini mahasiswa yang mengkos, Ustadz, yang merantau kan, mahasiswa mengkos misalkan masuk ke boleh tidak itu Ustadz untuk menerima? Iya, sementara kan ada yang membolehkan. Boleh saja, boleh, karena dia kan kepentingan untuk kepentingan agama, kemudian tujuan dia tujuan dia pendidikannya untuk misalkan apalagi untuk kepentingan agama, untuk kepentingan kemaslahatan umat, silahkan itu dapat. Iya, boleh saja ya. Boleh. Dan berhutang juga kembali kepada berhutang yang garim tadi, hutang itu adalah bukan hutang untuk maksiat ya. Mengatakan itu. Perlu diingat itu. Bukan hutang untuk maksiat, gitu. Pinjam hutang untuk ini itu boleh, tapi kalau untuk kepentingan kemaslahatan hidup yang mengarah kepada kebaikan. Gitu kan, itu enggak masalah. Kemudian ada Ibnu Sabil, yaitu termasuk dalam hal ini diklasifikasikan kata lainnya ada musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang memang dalam batasannya adalah untuk taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul misalkan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai perjalanan itu berjalan maksiat. Benar, Ustaz. Nah, itu tidak dibenarkan semacam itu. Jadi ada 8 asnaf ini, andai secara kondisional dia dikurangi karena sebab memang tidak ada, itu tidak jadi masalah, dan kita tidak bisa mengada-ngadakan hamba gantinya seperti ini. Tidak dibenarkan itu. Hamba gantinya seperti ini. Hamba itu adalah budak itu kita ganti dengan misalkan PRT misalnya, pengurus rumah tangga, nggak boleh. Ya.
Nah, jadi itu seperti itu. Jadi sudah tahu tadi muzaki, kemudian ambil zakatnya, kemudian mustahiknya sudah 8 asnaf. Yang kadar zakatnya yang diserahkan adalah makanan pokok, berat bukan berat timbangan tapi ukurannya adalah sukatan 3,5 liter. Kemudian makan pokoknya alangkah bagusnya lebih baik yang kita keluarkan berasnya, kualitasnya daripada apa yang kita makan. Baik jika itu standar makanan sama dengan apa yang kita makan, jelek kiranya itu kita mengganti dengan yang di bawah gitu ya. Nah itu cukup menarik, ini sangat menarik lah Ustadz, ini sangat dan sangat penting kita mengetahui hal tersebut. Kadang memang suka terabaikan gitu kan masyarakat yang menganggap ini Ramadan ini kita setahun sekali. Dan belum tentu kita menemui kan ibaratnya kan, yang mudah kita senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah. Nah begini Ustadz, ada satu lagi nih pertanyaan. Nah misalkan ini ada keluarga, kita mengeluarkan zakat nih, saya mengeluarkan zakat, misalkan yang menerima itu keluarga Ustadz, tapi masuk dalam golongan yang disebutkan itu seperti apa Ustadz? Oh iya. Jadi misalkan saya mengeluarkan zakat, ternyata yang menerima anak saya, kemudian istri orang, misalkan hutan, misalkan, ya silahkan. Oh jadi boleh saja Ustadz ya? Dibolehkan. Kalau dia memang dianggap itu kan dia miskin, dia fakir, dia berkekurangan, untuk membantu ke masyarakat, silahkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam etikanya sebenarnya kan tidak benar. Tidak benar. Sementara saya yang wajib menafkahi mereka. Andai kata nafkah mereka itu saya tidak mampu menafkahi, maka dengan zakat fitrah tadi sudah menutupi. Tertutupi kewajiban saya nafkah itu kan, itu masalahnya. Menggantikan. Nah, jadi perlu dipahami itu. Jadi andai kata tergantikan juga bukan berarti zakat itu tetap sejatinya zakat, tidak. Jadi sebenarnya itu menutupi. Tapi ada yang lain, silahkan. Boleh saja, ya. Tapi kalau saya lebih menutupi itu, jadinya kayaknya sedekah. Karena kewajiban nafkah itu bagi kita yang mampu. Saya mampu, maka saya wajib menafkahi anak saya. Saya mampu menafkahi istri saya. Saya mampu menafkahi bapak dan ibu saya. Andai kata saudara saya juga ada yang berkekurangan, saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada mereka. Berarti secara logikanya itu sebenarnya masuk dalam kategori nafkah ya? Nafkah. Cuma secara lehernya kayaknya zakat. Sama dengan orang ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, sesudah sholat hari raya, sholat id, berarti sedekah. Oh, masuk seperti itu, sama halnya seperti itu. Dan perlu diingat juga, hanya satu sekali fitrah ini hanya terjadi pada bulan Ramadan, awal dan akhir bulan Ramadan, ya kan? Tidak ada fitrah sesudah itu. Ya kan? Jadi kita upayakan, kita usahakan buat yang memiliki kewajiban mengeluarkan, kita usahakan yang terbaik, Ustaz. Iya, yang terbaik, karena kita mengertilah setiap sesuatu yang terbaik Allah akan berikan yang lebih baik. Tanda syukur kita. Syukur nikmat. Nah, begini Ustaz, ada nih satu lagi nih yang menarik. Kan ini kita ini dalam situasi pandemi COVID-19, ada juga pemerintah mengeluarkan bantuan sosial Ustaz. Nah, di situ kan ada golongan-golongan tertentu yang menerima. Nah, salah satunya yang dikatakan miskin tadi Ustaz. Nah, tadi kan kita kalau secara agama, perspektif agama ada mengatur khusus tadi kan miskin itu seperti apa, dan di negara sendiri dia memiliki standarisasi sendiri. Nah, jadi seperti apa Ustaz? Misalkan kita menggunakan uang bantuan sosial itu dari pemerintah untuk berzakat. Nah, itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang dapat bantuan pemerintah itu sebenarnya bantuan langsung tunai itu kan sasarannya adalah kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang tidak mampu. Cuma kembali berapa yang dikasihkan, ternyata dia mampu lalu dia berikan lagi, dia salurkan. Sekedar dari cukup untuk disalurkan, untuk berzakat fitrah nggak jadi masalah. Sementara jangan sampai dia terganggu. Hari ini bolehlah kita miskin. Artinya berkekurangan dengan standar agama tadi. Makan malam tidak bisa, makan siang. Apalagi sekarang besok kalau saya sudah mampu menghidupi untuk malam dan siangnya,
Kalau saya mau bersedekah, kalau saya mau berinfak, kalau saya mau mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadan, silakan. Oh, berarti diperbolehkan. Bolehkan, bukan berarti tidak boleh. Tidak harus kita dari penghasilan kita ya, Iya. dari bantuan. Karena itu sudah jadi hak milik Jadi kita. hak milik kita. Misalkan saya posisi saya sekarang penerima zakat. Saya diberi zakat fitrah, misal ya. Saya ambil zakat fitrahnya. Lantas ketika saya mau menjual, ketika saya mau mensedekahkan, ketika saya mau memberikan pada orang lain, kan hak saya sudah. Nah, ya kan hak saya. Nah, cuma tadi ketika saya berkecukupan, oh berasnya ada berapa orang yang ngasih saya, oh kira-kira besok siap aja, malam ini sudah cukup ini untuk makan. Lantas saya pada saat itu berarti bukan orang yang berkekurangan lagi, punya kelebihan. Lalu salah satunya saya kasihkan pada orang lain untuk difitrahkan juga nggak masalah. Yang parah ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Yang Tapi parah. ingin memaksakan. Lalu jual ini jual itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Misalkan hari ini kita tidak punya, lantas ngutang untuk beli beras fitrah, nggak boleh. Nggak boleh. Jelas hukumnya tidak membenarkan itu. Tidak Ustaz, ya. membenarkan itu. Nah, jadi kita sudah sampai nih Ustadz di Ya. sesi zakat fitrah dan kadarnya kita sudah sampai. Mungkin masih sedikit Ustadz kalau mau ditambahkan terkait berkenaan, kalau membahas keseluruhan sepertinya tidak cukup waktu. Ya. Mungkin sedikit untuk tadi zakat mal ya Ustadz ya. Zakat mal itu, zakat harta itu berapa ya sih yang harus dikeluarkan? Nah itu sudah sedikit aja Ustadz mungkin. Jadi zakat mal, zakat harta itu kan macam-macam bagiannya. Ada pertanian, ada peternakan, ada hasil kebun, kemudian termasuk hasil laut. Walaupun ini dari silap, masalah hasil laut. Kemudian dapat zakat perindustrian, dapat zakat perdagangan, termasuk sekarang zakat profesi. Profesi, ya, nah yang profesi lebih juga masuk. Ya, kemudian ada zakat emas dan perak, zakat hasil tambang, zakat rikas, harta terpendam, harta peninggalan orang dulu yang diistilahkan dengan orang Banjar harta karun, dan di mana-mana kenal harta karun, padahal karunnya di Mesir, di sini pendamannya kayak seperti itu ya. Nah, jadi itu 2,5%, ada yang 2,5%, nanti tergantung kondisinya. Misalkan seperti sawah, pertanian, itu ada yang 10% dan yang 5% jika diairi dengan tidak diairi. Jika diusahi itu mendapatkan 5%, jika yang tidak diusahakan 10%. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi zakat ini ada standarnya adalah emas, kemudian standar emas ini sekarang ada yang di 53 ya. 53 gram. Ya. Kalau di di Sulaiman Rasyid itu fikih al-Islami itu Yusuf 93,5. Lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Ya kesempatan untuk berzakat semakin sedikit. Nah, jadi itu. Jadi standarnya itu yang jelas apabila kita berzakat harta paling tidak gambarannya adalah hak milik sendiri. Bukan milik orang lain, kan? Hak milik sendiri bukan milik orang lain tuh. Itu dulu. Kemudian kadarnya apa sampai tidak nisab dan haulnya. Nisab ini artinya nisab ini maksudnya adalah kadarnya. Berapa banyaknya. Nah, kalau haul itu tahun. Jadi ada yang dengan kadar dari yang tahun, ada yang langsung dikeluarkan kayak hasil panen. Hasil panen begitu kita panen keluarkan. Begitu panen keluarkan. Paling tidak seperti itu. Ya. Kalau kita bahas nih kayak banyak banget nih. Karena nanti ada rumusnya. Ini kali berapa, ini berapa persen. Setidak-tidaknya ini ada gambaran buat kita. Pertama, hak milik sendiri. Jangan punya orang yang keluarkan zakatnya. Misalkan saya bekerja. Ini contoh-contoh zakat paruan ya. Saya bekerja mengelola sawah orang. Ya, saya bertani, mengelola ladang orang. Jadi ketika itu ia mengeluarkan zakatnya, pertanyaan siapa? Kalau si punya tanah kemudian dia ngasih modal, saya cuma bekerja, berarti yang punya tanah yang mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau saya yang bekerja, tanah orang saya bekerja, saya punya modal, saya yang mengeluarkan. Atau saya sewa tanah orang, saya yang kasih modal, saya yang bekerja di situ, saya yang mengeluarkan. Jadi ditarik benang merahnya itu pada
di mana dia mengeluarkan modal ya Ustaz ya. Iya. Dari mana awal mendapatkan hasil itu Iya, tadi. dapatkan hasil. Nanti juga begitu mau mengeluarkan tambah hasil kotornya berapa, bukan hasil bersihnya aja berapa, hasil kotor berapa, dipotong berapa, keluarkan. Tapi kalau misalkan seperti karyawan tadi itu standarnya 2,5 tadi ya Ustaz? 2,5%. Jadi nanti ada 500 berapa kilogram saya lupa. Nanti pada kesempatan lain lah kita Pada bahas. kesempatan lagi kita Jadi itu bahas. jaket profesi itu standarnya bukan emas tapi beras. Beras. Iya, Ustaz, beras. ya. Jaket profesi itu beras. Cuma ada juga orang begini ya, kita ini sebenarnya sih jaket ini untuk pembersih ya, pembersih diri kita, pembersih harta kita, supaya rezeki kita bertambah. Karena arti jaket itu juga bertambah kan, berkah, Ustaz, ya. berkah supaya berkah gini. Ada orang ketika dia bekerja, misalkan dapat hari ini 1 juta, 1 juta dia paling tidak 2,5% dia keluarkan, walaupun itu tidak zakat, hanya infak atau sedekah saja. Tapi itu sudah cukup untuk membersihkan. Sudah masuk hitungan. Sudah masuk hitungan. Kalau ini orang yang dapat cuma 500.000, nanti 200.000, nanti dapat 1 juta, sampai 1 tahun dikumpul-kumpul, nanti dikurangi, nggak punya kesempatan untuk bersedekah. Jadi lebih baik seperti itu. Lebih baik ketika kita mendapatkan, baru kita langsung. Niatnya mau niatkan. Niatnya sih mau zakat mal kayak orang yang mampu. Iya. Kumpul, tahu-tahu beli ini, beli ini, akhirnya kurang. Lebih baik kita punya kesempatan untuk beramal, Langsung segerakan saja. segerakan. Oh, siap. Ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak Ustadz ini Ya. ilmu yang pengetahuan mengulang kembali lah Ya. untuk yang sudah tahu dan ini merupakan sebuah ilmu baru untuk yang baru tahu gitu kan Ustadz. Satu-satu saya tambahkan. Oke, siap, Ustadz. Andai kata di tanah laut ini, tanah laut ya, Tanah laut. ya bukan pelihara, tanah laut ini kan berapa kecamatan nih? Andai kata, 11 kecamatan. iya kita sadar gerakan zakat ini bukan hanya zakat saja. Misalkan saya punya keuntungan, punya penghasilan 750.000 itu sampai 1 juta paling tidak 2,5%. Berapa tuh? Bisa 125.000 rupiah. Andai kata setiap orang yang punya penghasilan seperti itu sadar untuk berinfak, ambil patokannya 2,5% tadi 25.000, 1 juta 25.000, setengah bulan dapat 1 juta 25.000. 4 rumah 100.000, 1 rumah 25, 1 rumah 25, 1 rumah 25, 100.000, sejahtera anak yang tidak mampu. Dan menguatkan ekonomi umat juga. Iya, Ustadz. masalahnya seperti itu. Itu perlu nanti adanya penanganan khusus Ustadz. Iya, ini kan lewat ini saya mengimbau lah, ada kesadaran lah. Dan tentunya pentingnya itu ialah kembali kepada diri kita masing-masing, Ya, kesadaran kita kesadaran masing-masing. lah, ini kesadaran. Bahwasanya 2,5% dari harta atau penghasilan yang kita miliki ada hak orang lain. Ustadz, Iya, ya. jadi ada kewajiban, ada kesadaran. Ada Walaupun itu kesadaran. wajib, tapi orang yang tidak sadar, ya masalah juga. susah juga ya, sulit. Jadi sampailah ini Ustadz kita di akhir kegiatan obrolan santai Ramadan di edisi tahun 1441 Hijriah. Dan ini juga merupakan pertemuan terakhir Ustadz di tahun ini. Tahun Ramadan ini insya Allah harapannya semoga nanti ke depannya kegiatan ini akan terus berjalan. Mudah-mudahan, insya Allah obrolan santai Ramadan ini bisa terus berkesinambungan. Tentunya kita dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, menguatkan iman dan ketakwaan kita. Kami juga dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Tanah Laut mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, Ami Only, Laika Official, Toko Ari, dan Kaos BIC atas bantuan dan dukungannya sehingga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk sahabat Instagram HMI Tanah Laut jangan lupa ya, kita akan ada giveaway. Untuk syarat dan ketentuannya silakan nanti dicek langsung di postingan Instagram HMI Tanah Laut. Silakan ikuti karena untuk sesi terakhir ini, sesi 4 ini ada door prize hadiah yaitu 1 buah kaos premium dengan desain suka-suka, custom suka-suka, mau tulisan, mau gambar silakan. Jadi lumayan nih, mau lebaran alhamdulillah dapat baju gratis kan. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan, silakan ikuti. Caranya cek aja langsung di Instagram HMI Tanah Laut. Nah, saya Muhammad Hartono selaku host bersama narasumber Ustadz Haji Awang Patudin undur diri dari hadapan para penonton. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga diberikan kelancaran
dan keberkahan tentunya berharap dapat dipertemukan di kesempatan yang akan datang. Amin. Yakusa, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.